Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui Saat Teduh hari ini dengan tema kemasan atau isi. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Kisah Para Rasul pasal 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? jawab perempuan itu. Betul sekian. Kata Petrus, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 yang berbunyi, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Sahabat-sahabat Kristus, komunitas gereja mula-mula itu suka berbagi satu sama lain. Ini salah satu dampak pemberitaan para rasul tentang Kristus yang bangkit. Dengan sukacita mereka mempersembahkan hartanya untuk gereja, bukan berdasarkan hukum agama, melainkan berdasarkan kasih. Saat itu gereja sedang memuji Allah atas pemberian besar dari Barnabas. Rupanya iblis tidak suka dengan situasi gereja semacam itu. Ananias dan Safira melakukan hal yang sama seperti Barnabas. Teguran Petrus mengindikasikan motif iri dalam aksi pasangan ini menjual tanah dan memberi persembahan. Mereka bukan hanya menahan sebagian dari hasil penjualan tanah, tetapi juga berlagak seperti Barnabas, seolah mempersembahkan seluruhnya. Sahabat-sahabat Kristus, pemberian mereka tidak tulus
dan didasari kasih. Mereka ingin kelihatan saleh seperti Barnabas, dipuji dan dihormati jemaat, tetapi dengan cara yang licik. Tentu saja dengan mudah kemunafikan mereka dibongkar habis oleh Roh Kudus, dan mereka harus menerima ganjarannya. Sahabat-sahabat Kristus, peristiwa ini membuat jemaat gentar dan belajar bahwa mencobai Tuhan itu hukumannya maut. Terlihat saleh tidak salah. Kesalehan adalah sarana kesaksian. Namun apakah kesalehan yang dilihat orang mewakili kesalehan kita yang sesungguhnya di hadapan Allah? Sahabat-sahabat Kristus, apakah reputasi kita dibangun dengan cara-cara yang benar? Hari ini kita hidup dan melayani di tengah masyarakat yang memuja kemasan dan kurang menghargai isi. Namun, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari dosa, kita harus memiliki kemasan dan isi hidup yang selaras. Karena Tuhan tahu apa yang tersembunyi di dasar hati. Tidak ada yang dapat mengelabuinya. Sahabat-sahabat Kristus, berjuanglah untuk menjadi saleh, bukan untuk terlihat saleh. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.